Ingat gak dulu zaman SD beli cilok cuma 500 perak, sekarang 2.000 rupiah, duit lo mungkin nambah, tapi daya belinya justru makin mengkerut kayak plastik kena panas? Halo teman sekelas, selamat datang di Sekolah Uang, tempat kita naik kelas finansial, dan mulai ngerti kenapa uang yang kita punya terasa makin kecil nilainya. Coba lihat sekitar, ibu-ibu di pasar mulai ngeluh harga cabai naik, tukang ojol makin sering cerita bensin mahal, dan karyawan kantoran ngerasa gajinya naik tiap tahun, tapi tetap aja kurang. Ini bukan kejadian satu dua orang, ini fenomena yang hampir semua orang rasakan tanpa terkecuali. Masalahnya bukan karena rezeki lo seret, atau nasib lagi nggak berpihak, ada satu musuh yang nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget ke dompet kita, namanya inflasi. Dia kerja diam-diam, pelan tapi pasti, menggerus nilai uang lo setiap detik tanpa izin. Biar lebih kebayang, data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, nilai uang di Indonesia terus tergerus. Uang 100 juta di tahun 2019, sekarang daya belinya cuma setara sekitar 85 juta. Artinya lo kehilangan sekitar 15 juta, tanpa beli apa-apa, tanpa sadar, cuma karena disimpan. Yang bikin makin bahaya, mayoritas orang Indonesia masih menyimpan uang di tabungan dengan bunga sekitar 1-2% per tahun, sementara inflasi jalan di angka 4-6%. Selisih itu artinya uang lo sebenarnya menyusut 2-4% tiap tahun secara diam-diam. Di kelas ini, kita bakal bahas inflasi dengan bahasa yang manusia banget, bukan istilah ribet ala ekonom. Lo juga bakal ngerti kenapa inflasi jadi musuh utama keuangan pribadi, dan yang paling penting, senjata apa aja yang bisa lo pakai buat melindungi aset dari penurunan nilai. Supaya jelas arahnya, kita akan pelajari 3 hal utama. Pertama, anatomi inflasi dan kenapa pemerintah justru butuh inflasi ringan. Kedua, kesalahan fatal yang sering dilakukan orang Indonesia soal uang. Ketiga, 5 benteng pertahanan yang bisa bikin aset lo tetap kuat walau inflasi terus jalan. Sekarang kita bongkar dulu, sebenarnya inflasi itu apa sih? Gampangnya gini, inflasi itu kayak roti yang mengembang di oven. Ukurannya terlihat lebih besar, tapi isinya tetap sama. Uang juga begitu, jumlahnya makin banyak beredar, tapi nilai per lembar justru makin tipis. Dalam kehidupan sehari-hari, efeknya terasa banget. Dulu uang 50.000 bisa bawa pulang banyak belanjaan, sekarang rasanya cepat habis, bukan karena lo boros, tapi karena nilai uangnya yang turun. Jadi bukan harga barang yang semata-mata naik, tapi daya beli uang yang turun. Ada 3 penyebab utama inflasi yang perlu lo tahu tanpa ribet. Pertama, demand pull, saat banyak orang punya uang dan belanja meningkat, tapi barang terbatas, akhirnya harga naik. Contohnya, harga rumah yang melonjak saat permintaan tinggi. Kedua, cost push, ini terjadi ketika biaya produksi naik, misalnya harga BBM naik, ongkos kirim naik, atau upah tenaga kerja naik, otomatis harga jual barang ikut terdorong naik. Jadi bukan pedagang asal mahalin, tapi karena biaya di belakangnya ikut naik. Ketiga, uang beredar terlalu banyak. Saat pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi, nilai uang bisa jatuh drastis. Kasus ekstrimnya bisa dilihat di negara seperti Venezuela atau Zimbabwe, di mana uang jadi hampir nggak bernilai. Menariknya, inflasi ringan justru dibutuhkan. Pemerintah biasanya menargetkan inflasi sekitar 2-4% karena itu tanda ekonomi bergerak. Orang tetap belanja, bisnis tetap jalan, dan roda ekonomi terus berputar. Kalau inflasi nol atau malah deflasi justru bisa bahaya. Deflasi memang terdengar enak karena harga turun, tapi dampaknya serius. Orang jadi menunda belanja karena berharap harga makin murah, perusahaan kehilangan pemasukan, akhirnya terjadi PHK dan ekonomi melambat. Jadi, inflasi yang terkontrol sebenarnya lebih sehat dibanding deflasi ekstrem. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang sering banget terjadi soal uang, dan tanpa sadar bikin kita makin kalah sama inflasi. Kesalahan pertama, nimbun uang cash. Banyak orang masih simpan duit di rumah, di lemari atau celengan, padahal setiap tahun nilainya menyusut sekitar 4-6%. Kalau dihitung jangka panjang, dampaknya nggak main-main. Uang 100 juta yang disimpan tanpa diapa-apakan bisa turun daya belinya jadi sekitar 60 jutaan dalam 10 tahun. Secara nominal tetap sama, tapi kemampuan belinya anjlok jauh. Kesalahan kedua, menganggap tabungan sebagai satu-satunya tempat aman. Memang aman dari kehilangan fisik, tapi tidak dari inflasi. Bunga tabungan rata-rata 1-2%, sedangkan inflasi lebih tinggi. Artinya, lo mengalami rugi secara real setiap tahun. Kesalahan ketiga, takut investasi karena takut rugi. Banyak yang berpikir lebih baik aman daripada mencoba hal baru, padahal menyimpan uang tanpa berkembang justru risiko yang lebih pasti. Nilainya pasti turun, hanya saja tidak terlihat secara langsung.
Kesalahan berikutnya, tidak paham bedanya aset dan liabilitas. Banyak orang merasa punya aset karena beli mobil baru, gadget mahal, atau barang branded, padahal nilainya terus turun dan tidak menghasilkan. Itu bukan aset produktif. Kesalahan kelima, menunda investasi dengan alasan belum punya uang banyak, padahal waktu adalah faktor penting dalam pertumbuhan aset. Mulai dari kecil jauh lebih baik daripada menunggu sempurna, karena kesempatan yang hilang tidak bisa kembali. Terakhir, ikut-ikutan tanpa edukasi dan tidak punya rencana keuangan. Masuk investasi hanya karena tren atau cerita orang lain tanpa paham dasar. Ditambah tidak punya tujuan jangka panjang, akhirnya uang habis tanpa arah dan tetap tidak terlindungi dari inflasi. Sekarang kita bahas solusi nyata, yaitu benteng pertahanan supaya uang lo nggak kalah terus sama inflasi. Benteng pertama, emas. Dari dulu sampai sekarang, emas dikenal sebagai penjaga nilai. Dia nggak bisa dicetak sembarangan, dan dalam jangka panjang, harganya cenderung naik mengikuti inflasi. Benteng kedua, properti seperti tanah dan bangunan. Tanah itu jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia terus bertambah. Itu sebabnya, harga properti cenderung naik dari waktu ke waktu. Tapi tetap harus cerdas pilih lokasi, dan jangan memaksakan cicilan di luar kemampuan. Benteng ketiga, saham dan reksadana saham. Dengan investasi ini, lo sebenarnya punya bagian dari perusahaan. Saat perusahaan berkembang dan untung, nilai investasi lo ikut naik. Dalam jangka panjang, instrumen ini punya potensi mengalahkan inflasi secara signifikan. Benteng keempat, obligasi dan reksadana pendapatan tetap. Buat lo yang ingin lebih stabil, ini bisa jadi pilihan. Returnnya memang tidak sebesar saham, tapi relatif lebih tenang dan tetap bisa menjaga nilai uang dari gerusan inflasi. Benteng kelima, skill dan pendidikan. Ini aset yang sering diremehkan, padahal justru paling kuat. Saat skill lo meningkat, nilai lo di dunia kerja ikut naik. Penghasilan bisa naik, dan ini jadi perlindungan paling natural terhadap inflasi. Selain itu, ada strategi sederhana tapi powerful, yaitu dollar cost averaging atau DCA. Lo investasi rutin dengan nominal tetap setiap bulan, tanpa perlu pusing mikirin waktu terbaik masuk pasar. Konsistensi ini, yang bikin hasilnya lebih stabil dalam jangka panjang. Yang gak kalah penting, diversifikasi, jangan taruh semua uang di satu tempat. Idealnya, aset lo dibagi ke beberapa instrumen supaya saling melindungi. Saat satu turun, yang lain bisa jadi penyeimbang. Ini cara supaya portofolio lo tetap kuat menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Sekarang kita masuk ke langkah nyata yang bisa langsung lo lakukan. Langkah pertama, audit keuangan pribadi. Catat semua yang lo punya, mulai dari tabungan, deposito, emas, sampai aset lain. Dari situ lo bisa lihat berapa persen yang sudah terlindungi dari inflasi dan mana yang masih rentan. Langkah kedua, tentukan target return tahunan. Jangan asal simpan uang tanpa arah. Kalau inflasi sekitar 5%, berarti minimal aset lo harus tumbuh di atas itu, misalnya 7-8%. Dengan begitu, uang lo nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Langkah ketiga, alokasi dana secara bertahap. Nggak perlu langsung besar, mulai aja dengan sebagian kecil, misalnya 20% dari uang yang ada dialihkan ke instrumen yang lebih produktif. Seiring waktu dan pengalaman, lo bisa tambah porsinya dengan lebih percaya diri. Langkah keempat, belajar sambil praktik. Jangan nunggu paham semua baru mulai, justru pemahaman datang saat lo terjun langsung. Mulai dari nominal kecil dulu, supaya risiko tetap terkontrol sambil lo memahami pola dan pergerakan investasi. Langkah kelima, gunakan sistem otomatis. Atur auto debit setiap gajian ke instrumen investasi pilihan lo. Cara ini bikin lo lebih disiplin tanpa harus bergantung pada niat tiap bulan. Sistem yang konsisten jauh lebih kuat daripada motivasi sesaat. Langkah keenam, lakukan review dan penyesuaian berkala. Setiap beberapa bulan, cek kondisi portofolio lo, lihat apakah masih sesuai target atau perlu diatur ulang. Ini penting supaya strategi lo tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Langkah ketujuh, terus upgrade literasi finansial. Dunia ekonomi selalu bergerak. Sisihkan waktu rutin untuk belajar, entah dari buku, video, atau diskusi. Semakin lo paham, semakin kecil kemungkinan lo salah langkah dalam melindungi dan mengembangkan aset. Sekarang kita bahas hal yang sering jadi penghambat terbesar, yaitu mindset. Banyak orang masih percaya kalau uang di tabungan itu sudah cukup bikin aman. Padahal kenyataannya, uang yang diam justru perlahan kehilangan nilai. Mindset baru yang perlu lo pegang, keamanan itu datang dari aset yang produktif, bukan sekadar saldo besar.
Ada juga anggapan kalau investasi itu sama dengan judi, ini yang bikin banyak orang takut mulai, padahal investasi yang dilakukan dengan pengetahuan, strategi, dan jangka panjang itu sangat berbeda. Mindset yang perlu dibangun, investasi adalah cara melindungi nilai uang, bukan sekadar cari untung cepat. Jebakan pertama yang harus dihindari, tergiur iming-iming return tinggi, tanpa logika jelas. Kalau ada yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko, itu sudah jadi tanda bahaya. Semakin tinggi potensi hasil, biasanya semakin besar juga risikonya. Jebakan kedua, panik saat pasar turun. Banyak orang jual aset saat nilainya sedang jatuh karena takut rugi makin besar. Padahal dalam investasi jangka panjang, kondisi turun itu wajar. Justru di momen seperti itu sering muncul peluang untuk beli di harga lebih rendah. Jebakan ketiga, FOMO saat harga sedang tinggi. Masuk ke investasi hanya karena ramai dibicarakan, sering berujung kecewa. Beli di harga puncak lalu melihat nilainya turun, bisa bikin kapok. Prinsip penting, jangan ikut arus tanpa analisa yang jelas. Jebakan keempat, tidak punya dana darurat. Semua uang dimasukkan ke investasi tanpa cadangan. Saat ada kebutuhan mendadak, terpaksa menjual aset di waktu yang tidak tepat. Idealnya, siapkan dana darurat dulu sebelum mulai investasi lebih agresif. Yang paling penting, pahami bahwa melawan inflasi itu perjalanan panjang. Bukan soal cepat kaya, tapi soal konsistensi. Fokus pada kebiasaan baik, disiplin menabung dan investasi, serta sabar melihat hasilnya tumbuh dari waktu ke waktu. Sekarang kita rangkum pelajaran hari ini. Inflasi adalah musuh yang nggak terlihat, tapi dampaknya nyata. Setiap tahun, nilai uang lo bisa turun sekitar 4-6%. Kalau cuma disimpan di tabungan, artinya lo kehilangan daya beli secara perlahan tanpa sadar. Solusinya jelas, jangan hanya simpan uang, tapi ubah jadi aset, emas, properti, saham, obligasi, sampai skill diri sendiri adalah cara untuk melindungi nilai dan bahkan menumbuhkan kekayaan. Dengan strategi yang tepat, inflasi bukan lagi ancaman, tapi sesuatu yang bisa lo kalahkan. Lo nggak perlu jadi ahli finansial atau punya modal besar buat mulai. Bahkan dengan 100.000 per bulan, kalau konsisten dan ditempatkan di instrumen yang tepat, hasilnya bisa berkembang signifikan dalam jangka panjang. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensi. Sekarang coba tantang diri lo, hitung berapa persen aset yang sudah terlindungi dari inflasi. Kalau masih di bawah 50%, berarti lo masih kalah sama inflasi dan perlu segera ambil langkah. Jangan tunggu sampai nilainya makin tergerus. Tulis di kolom komentar, selama ini lo simpan uang di mana, apakah masih di tabungan, atau sudah mulai ke emas, saham, atau instrumen lain. Share juga pengalaman lo, supaya teman sekelas lain bisa belajar dari cerita lo. Kalau materi ini ngebuka wawasan lo, jangan lupa dukung channel Sekolah Uang dengan like dan subscribe, aktifkan juga notifikasi, supaya lo nggak ketinggalan pelajaran berikutnya tentang cara naik kelas finansial. Share video ini ke orang-orang terdekat lo, biar mereka juga sadar kalau uang yang hanya disimpan itu perlahan menyusut nilainya. Sampai jumpa di kelas berikutnya, tetap semangat belajar, dan mulai langkah kecil lo dari sekarang.